Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Waris Santoso Okarem, dalam seri Berziarah bersama Santa Teresa Lisieux di masa Prapaskah. Kita memasuki hari ketiga pesiaran kita. Dan kali ini kita akan masih membicarakan mengenai perbekalan yang akan kita bawa, yang mesti kita siapkan dari awal sebelum kita memulai pesiarahan iman, perjalanan iman yang panjang. Sebelum kita membahas bekal yang mesti kita siapkan, mari kita terlebih dahulu berdoa doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, kemarin saya mengajak Anda menyiapkan bekal pertama yang harus kita miliki, yang harus kita siapkan, yang tidak bisa ditawar, harus ada kalau kita mau menjalankan pesiarahan iman, kita mau berziarah di dalam Tuhan, yaitu makanan. Makanan yang siap, makanan yang menjamin bahwa kita tetap sehat, kita tetap kuat untuk terus berziarah, untuk terus berjalan hingga sampai ujung pesiarahan. Dan makanan utama itu adalah sabda Tuhan. Mana dari surga yang memberi kekuatan untuk kita terus bisa berjalan. Nah, sekarang kita melihat bekal yang lain. Seperti halnya sebuah perjalanan panjang, sebuah pesiarahan duniawi. Bekal itu tidak hanya satu, bukan hanya makanan, tetapi juga ada yang lain-lain yang harus ada, yang menjamin bahwa kita bisa sampai. Hal kedua yang harus kita miliki karena kita mau berziarah dalam iman adalah kepercayaan penuh akan belas kasih Allah. Tanpa ini, kita tidak bisa berziarah dengan tenang. Tanpa kepercayaan penuh akan belas kasih Allah, kita akan terombang-ambing dan kita tidak tahu arah kemana harus pergi. Dalam bukunya Kisah Satu Jiwa, pada bab ke-9, ketika Santa Teresa berbicara mengenai panggilanku adalah kasih, adalah cinta. Di sana Santa Teresa menegaskan bahwa ketika kita berani menjadikan Allah itu kekasih, kita berani percaya penuh menjadikan Allah itu pasangan kita, mempelai kita, maka Dia akan membawa kita sehingga kita sampai kepada tujuan. Itu seperti sebuah asuransi
Kalau kita mau mengadakan perjalanan, kita punya asuransi perjalanan bahwa kita dijamin aman. Nah, demikian juga dengan perjalanan iman kita. Kalau kita mau berziarah bersama Allah, pertama-tama yang harus kita miliki adalah kita percaya penuh kepada belas kasih Allah yang mendampingi kita. Tanpa kepercayaan itu, ya Allah tidak bisa menjamin kita, Allah tidak bisa membantu kita. Karena kita yang mau dibantu, yang mau dibawa, kita tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Teks kitab suci yang akan kita baca untuk merenungkan bahwa kita mesti menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, kita ambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 18 sampai dengan 24. Saya bacakan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak itu lembu tambun. Sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Sahabat, anak bungsu yang dalam kisah Injil, kalau kita mau baca lengkap perikop itu, akan menceritakan betapa nakalnya. Bukan hanya nakal biasa, tapi mungkin kita bisa menyebut dia durjana. Nakal sekali, kurang ajar sekali. Tapi pada satu titik, anak itu bertobat. Dan dia percaya bahwa bapaknya akan menerima dia. Maka dia memutuskan kembali. Dengan penuh kepercayaan, dia kembali. Cerita ini dibuat oleh Yesus untuk menunjukkan bahwa Bapa kita yang di surga juga akan selalu membuka tangannya kalau kita mau datang kepadanya. Kalau kita menaruh kepercayaan yang penuh kepadanya. Kemudian aksi apakah yang bisa kita buat di masa Prapaskah ini? Kita sudah melihat kekurangan-kekurangan kita dan kita berani meletakkan seluruh kekurangan itu di tangan Yesus. Lalu kita juga mau membaca kitab suci untuk mendapatkan kekuatan daripadanya. Nah, kali ini aksi yang kita buat, yang boleh kita praktekkan adalah kita mencoba berbagi kasih. Di luar sana, terlebih saat ini, ketika banyak bencana, ketika pandemi masih merajalela, banyak orang membutuhkan pertolongan. Kita tidak perlu membuat yang besar-besar. Kecuali kalau kita memang mampu melakukan yang besar, kita bisa membuat yang besar. Tapi kita bisa menolong 1 atau 2 orang dengan sesuatu yang kecil. Itu bisa kita buat sebagai aksi Paskah kita, aksi Prapaskah kita. Bahwa kita telah menerima kemurahan dari Allah dan kita mau berbagi kemurahan itu juga kepada orang lain. Mari kita mengakhiri belajar kita sore hari ini dengan berdoa.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik dan murah hati, kebaikan-Mu, belas kasih-Mu sungguh tak berkesudahan. Engkau mencintaiku, Engkau membungkusku dengan kasih yang tanpa syarat, meskipun kerap kali aku menjauh daripadamu. Aku telah menemukan kedamaian itu di dalam dirimu, dan aku juga merasakan betapa pedihnya ketika aku jauh daripadamu. Ya Tuhan, semoga dalam hidupku sehari-hari aku mampu berbagi kasih, karena aku telah menerima segalanya dari Engkau. Semoga aku mau berbagi dengan sesamaku, karena aku percaya Engkau pun menghendaki aku melakukan yang sama seperti Engkau telah melakukannya kepadaku. Tuhan, bantulah aku, bantulah semua orang yang berkehendak baik, bantulah setiap pribadi yang menaruh kepercayaan penuh kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.